Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang kami hormati seluruh guru besar, senior, dan sejawat para peserta webinar Dolan, diskusi online mingguan yang diselenggarakan oleh ID Cabang Surabaya. Kali ini masuk seri Dolan yang ke-106 bekerja sama berkolaborasi dengan PABDI Cabang Surabaya mengambil topik mengenai kanker darah. Baik, jadi mengenai kanker darah ini yang akan menjadi narasumber adalah Dr. Pradana Zaki Ramadan, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik, Vinasim, dan narasumber kedua adalah Dr. Merlina Safitri, spesialis penyakit dalam, spesialis konsultan hemato-onkologi medik, dan uh, Vinasim. Yang akan bertindak sebagai moderator adalah Dr. Ulla Hanifah dari ID Surabaya, dan seperti biasa, kami mohon kepada para peserta setelah paparan dari narasumber bisa mengajukan pertanyaan di kolom Q&A ataupun bisa menggunakan fitur raise hand. Dan kami juga dari di Surabaya selain webinar Dolan sebetulnya juga memiliki acara webinar Sehati yang dimana Sehati ini lebih uh, cocok untuk awam. Kebetulan Sehati akan ada tiap minggu kedua hari Sabtu tiap bulan. Jadi setiap hari Sabtu mulai pukul setengah tiga sampai jam 2 sampai setengah 4. Nanti untuk sehari besok, hari Rabu, hari Sabtu tanggal 8 adalah topik mengenai kanker payudara. Nanti mudah-mudahan bisa bergabung sekalian, tapi karena topiknya untuk awam sehingga tidak ada SKP. Dan ini bisa dibagikan kepada keluarga ataupun kepada eh, rekan-rekan atau kolega. Baik, berikutnya untuk Dolan hari ini sepertinya sudah bergabung semua dengan kedua narasumber dan moderator. Berikutnya saya serahkan kepada moderator, kepada Dr. Ulla Hanifah untuk bisa memimpin acara. Silakan Dr. Ulla. Baik, terima kasih banyak Dokter Pandu atas pembukaannya. Eh, Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya buka kembali. Selamat datang di acara Dolan. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki seri ke-106 di mana di tanggal 3 Februari tahun 2025 kita telah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau-beliau adalah anggota PABDI yang akan membahas mengenai kanker darah. Mohon izin mungkin menyapa terlebih dahulu pembicara pertama kita yakni Dr. Merlina Safitri, spesialis penyakit dalam Kahum Vinasim. Beliau merupakan staf departemen atau KSM penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Assalamualaikum dokter, selamat sore. Sepertinya Dokter Merlina terlempar. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Dokter Pradana Zaki Ramadan, spesialis penyakit dalam Kahom, Vinasim. Beliau juga merupakan staf departemen atau KSM penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Assalamualaikum dokter, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore dok. Ya, Ya, sehat nggak dokter? Alhamdulillah, sehat dok. Alhamdulillah. Masih di rumah sakit ini dok. Iya, masih, masih dalam jam kerja. Alhamdulillah. Terima kasih ya dok telah meluangkan waktunya ini dok untuk Sama-sama dok. mengisi Ya, dolan pada sore hari ini ya, dokter. sama. Iya. Baik, sambil mungkin apa dokter Merlina sudah bisa bergabung? Ya, Alhamdulillah. Selamat Ya, sore dokter. sore-sore. Dokter Ula. Siap. Masih di rumah sakit ini ya dok? Atau sudah? Iya, iya. Di rumah Oke, sakit. mungkin sinyal terkendala Iya, sinyal ya dok. iya, maaf, maaf, ya. Kenapa-napa dokter? Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ya dok. Baik dok, Iya, jadi untuk topik kita pada sore hari ini ya ini mengenai kanker darah. Mungkin kalau memang ada PPT atau mungkin ada pembukaan atau introduction mengenai kanker darah, kami persilakan dari Dokter Merlina ataupun Dokter Zaki. Kami persilakan terlebih dahulu dokter. silahkan Dokter Zaki. Ya, terima kasih Dokter Ulah atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari PAPDI, gitu ya, diberikan kesempatan oleh IDI untuk mengisi acara dolan pada
hari ini gitu ya, temanya tentang kanker darah gitu ya. Eh, Nanti mungkin Dokter Santi akan bisa menambahkan, tetapi secara prinsip bahwa pemahaman tentang kanker darah ini perlu diketahui oleh banyak pihak, gitu ya. Baik itu dari tenaga kesehatan maupun dari masyarakat. Kenapa ini menjadi penting? Karena angka terkait dengan penyakit darah ini atau kanker darah ini jumlahnya makin lama makin banyak, ya. Tetapi kadang masih terjadi kebingungan di masyarakat apa sih yang dimaksud dengan kanker darah, gitu ya. Ya, jadi kalau kita bilang tentang kanker darah, ya kita bicara tentang bahasa awamnya adalah kanker terlebih dahulu. Apa sih kanker itu? Kan gitu kan? Kalau kita lihat secara umum gitu ya, bahwa apa namanya kanker itu kan selalu kaitannya dengan sel kanker gitu ya, atau sel di dalam tubuh kita yang biasa kita anggap dengan istilah sel ganas kan gitu ya. Nah, apa sih sel kanker atau sel ganas itu gitu ya? Bahasa awamnya adalah nomor satu yang perlu dilihat adalah pertumbuhan sel yang abnormal. Pertumbuhan sel yang abnormal. Nah, kalau kita bicara tentang darah, ya pasti pertumbuhan dari sel darah yang abnormal. Ya. Dan tumbuhnya ini pasti tidak terkendali, gitu ya. Makin lama makin banyak atau terus-menerus, gitu ya. Dan ini di luar dari jalur pertumbuhan sel darah yang normal, gitu ya. Nah, itu yang penting. Kalau kita bicara tentang kanker pada yang solid atau tumor gitu ya, pada yang organ solid, misalkan kanker payudara, kemudian kanker misalkan serviks gitu ya, atau usus besar misalkan, itu kan jelas ada benjolannya dan seterusnya. Nah, pada beberapa kanker darah ini gitu ya, bagian-bagian darah ini kan kita tahunya dari beberapa pemeriksaan gitu. Oh, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan tertentu, ternyata kita tahu bahwa ada pertumbuhan sel darah yang abnormal gitu ya. Ya, abnormal gitu ya. Kita bahasakan yang abnormal dulu. Nah, sehingga dari situ kita akan memastikan gitu ya, diagnostiknya, oh, apakah ini ke arah kanker darah atau bukan. Gampangnya seperti itu. Nah, sehingga sebelum kita masuk ke dalam diagnostik kanker darah, maka seperti biasa di dalam keilmuan kedokteran, ilmuwan medis gitu ya, maka kita mencari tanda-tanda itu. Ya, tanda-tanda itu dari mana? Tentu dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis itu apa? Anamnesis adalah kita mewawancara gitu ya kepada si pasien ini gitu ya, atau seseorang yang memeriksakan kesehatannya. Kita tanya apakah ada keluhan gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, gitu ya. Kemudian keluhannya apa saja? Kalau kita tahu bahwa secara umum paling mudah gitu ya, kanker darah itu kan bagian besarnya ada tiga, ya. Sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Atau bahasa mudahnya adalah eritrosit, leukosit, dan trombosit. Maka nanti kalau bicara tentang kaitan kanker darah pasti tidak lepas dari pertumbuhan abnormal dari ketiga sel itu kan gitu. Ya. Maka kalau ada pertumbuhan yang abnormal dari ketiga sel itu, maka gejala-gejalanya juga akan terkait dengan sel darah itu gitu ya. Misalkan contohnya kalau eritrosit gitu ya, HB rendah gitu ya, anemia misalkan seperti itu. Pasiennya gampang lemes gitu ya, letih, lesu dan seterusnya terkait anemia. Nah, kemudian trombosit misalkan. Kalau trombositnya rendah gitu ya, itu kaitannya dengan pendarahan biasanya. Kita tahu bahwa kalau trombosit rendah, resikonya terjadi pendarahan. Maka muncul gejala-gejala perdarahan misalnya. Leukosit juga begitu. Kalau leukositnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, bisa jadi ada gejala-gejala. Biasanya gejala-gejala terkait infeksi misalnya, demam dan lain sebagainya. Maka gejala-gejala itu yang bisa kita tengarai gitu ya, sebagai apakah ada kelainan di darah, gampangnya itu kelainan darah. Sebelum kita ngomong ke kanker darah, apakah ada kelainan darah dulu? Kalau ada kelainan darah, maka kita follow up, kita evaluasi apakah ke arah kanker darah. Kemudian lanjutnya setelah itu pemeriksaan fisik pasti, ya. Nah, kalau pemeriksaan fisik biasanya juga begitu.
yang spesifik terkait kanker darah yang mana. Karena kanker darah itu luas sekali. Nanti Dokter Santi bisa menjelaskan seluas apa kanker darah itu. Jadi saya memberikan overview di awal, gitu ya. Jadi misalkan, oh kalau pendarahan tadi kita lihat di kulit-kulitnya apakah ada pendarahan, apakah ada gusi berdarah, apakah ada misalkan hidung berdarah gitu ya, kita kenal dengan epistaxis dan seterusnya. Dan gejala fisik atau pemeriksaan fisik yang lain yang bisa kita evaluasi. Nah, baru dari situ maka kita akan mengevaluasi pemeriksaan lanjutan. Kenapa? Karena tadi, karena kadang pada kanker darah ini memang tidak terlihat pemeriksaannya dari kasat mata, maka kita memerlukan bantuan pemeriksaan untuk mendiagnosis tadi. Ya, tentunya karena ini problemnya darah, ya pemeriksaannya dari darah, gampangnya begitu. Ya, yang paling awal kita lakukan biasanya pemeriksaan namanya darah lengkap gitu ya. Kita lihat HB-nya, kita lihat sel darah merahnya, kita lihat sel darah putih, berikut juga komposisi sel darah putihnya, kemudian kita lihat keping darahnya, trombositnya dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita dari situ mencurigai suatu kanker darah, maka kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan. Ya, kita lihat bentuk-bentuk dari sel darahnya, kita bisa minta hapusan darah tepi. Atau pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, misalkan. Contohnya, kita perlu pemeriksaan dari pabriknya darah atau pusatnya darah, pusat pembentuk darah dari sumsum tulangnya misalnya. Maka kita bisa melakukan pemeriksaan bone marrow aspirasi atau bone marrow biopsi dan seterusnya. Secara prinsip bahwa pemeriksaan atau diagnostik menuju atau memastikan diagnosis kanker darah itu sudah bisa kita lakukan. Ya, para ahli di Indonesia, insya Allah sudah sanggup untuk melaksanakan itu dan juga pemeriksaannya juga tersedia. Nah, yang perlu kita pahamkan adalah pemahaman bagaimana, gitu ya, atau kecurigaan-kecurigaan awal seperti apa sih yang mengarah ke kanker darah. Nah, itu yang penting. Jadi hal-hal ini perlu kita banyak kita sosialisasikan, banyak kita sampaikan baik kepada masyarakat awam maupun tenaga kesehatan atau tenaga medis. Kenapa? Karena dari situ nanti orang akan punya kecenderungan atau punya kecurigaan misalkan, oh kalau begini jangan-jangan ada problem kelainan darah, maka saya perlu evaluasi ini. Nggak usah ngomong kanker darah dulu, kelainan darah dulu misalkan. Karena variasi dari kanker darah atau kelainan darah itu sangat-sangat luas. Nah, sehingga itu perlu dilakukan pemahaman, sosialisasi, diskusi dan seterusnya secara komprehensif dan terus-menerus. Mungkin pengantar dari saya itu, Dokter Ula. Nanti Dokter Santi bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Zaki atas kata pengantarnya. Mungkin boleh ditambahkan Dokter Santi. Kami persilakan kepada Dokter Santi untuk bisa menambahkan. Iya, terima kasih Dokter Ula. Dari Dokter Zaki sudah cukup banyak ya mengawali pertemuan kita di Dolan ini, sharing-sharing tentang kanker darah. Jadi yang gejala awal itu yang selalu diremehkan gitu ya. Jadi Dokter Zaki tadi kan sudah banyak gejala awalnya, mungkin HB-nya turun, trombositnya rendah gitu ya, leukositnya tinggi, itu dianggap demam berdarah gitu. Biasanya begitu ya. Jadi pasien itu selalu di rumah sakit tertentu fase 1 2 kan dibilang demam berdarah. Nih, tapi demam berdarahnya kok berlangsung terus kan demam berdarah bisa sembuh kan gitu ya. Kalau berlangsung terus kan berarti kita harus waspada yang lain gitu. Jadi ciri-cirinya apa? Nah, nanti ini para dokter di fase 1 atau fase 2 waspadaannya adalah ya cirinya kalau kanker darah yang ke arah leukemia atau sel darah putihnya tuh harus tinggi gitu ya. HB-nya rendah, trombositnya rendah. Nah, itu jangan didiagnosis sebagai demam berdarah biasa gitu ya. Mungkin harus ditambahkan pemeriksaan tambahan seperti hapusan darah tepi dan lain-lain. Nah, kemudian itu yang awal. Kemudian kanker darah itu bukan cuma leukemi. Leukemi saja ada banyak ya, ada yang akut, ada yang kronis. Ya, kalau gejalanya yang berat tidak ada riwayat sebelumnya, gejalanya berat itu dalam 2 minggu, 3 minggu, kemarin tidak apa-apa, sekarang sudah perdarahan gusi, HB-nya turun, panas, demam. Nah, itu akut kira-kira, nggak pernah punya gejala keluhan yang lain-lain dulu. Nah, itu leukemia akut ini harus segera didiagnosis. Nah,
gitu. Kalau yang kronis tuh lebih sering berlangsung lama gitu ya, usia-usia tua. Tapi sekarang juga banyak sih dekade 3-4 sudah leukemi kronis juga banyak. Tapi yang sering adalah dekade 5-6 ya, 50-60 tahunan. Nah, itu harus waspada kalau ada perutnya merongkol. Nah, sebelah kiri. Nah, itu keluhan utamanya biasanya gitu, splenomegali ya. Kemudian diikuti dengan mungkin HB-nya kalau ke arah CML, chronic myeloid leukemia itu HB-nya justru tinggi, trombositnya juga ikut tinggi. Kalau ke arah yang CLL atau chronic lymphocytic itu HB bisa rendah, trombosit bisa rendah gitu, tapi leukositnya bisa sampai ratusan ribu. Nah, itu kan tidak normal gitu ya. Itu kan harus waspada. Kemudian ada pembesaran kelenjar-kelenjar getah bening kalau CLL gitu ya. Itu gejalanya. Kemudian kalau misalnya kelainan darah lain apa penyakit kanker darah yang lain itu apa ya? Limfoma. Limfoma itu kan kanker darah ya. Dan memang kenanya di limfosit kan gitu. Gejalanya apa? Benjolan terutama. Benjolan di mana? Di leher, ya bisa di tempat-tempat eh, selangkangan, kemudian ketiak, nah perut. Nah, itu yang paling sering itu. Kalau yang eh, manifestasi yang tidak biasa, ada juga yang di kaki, ada juga yang di tangan, ada juga payudara, ada juga di ovarium. Itu yang manifestasi nggak biasa gitu ya. Tapi manifestasi yang sering itu di leher ya dan ketiak, selangkangan itu. Kemudian multiple myeloma itu juga kanker darah, jangan dilupakan. Itu termasuk kanker darah yang gejalanya CRAB ya, CRAB ya, hiperkalsemi. C-nya untuk hiperkalsemi, R-nya untuk keterlibatan ginjal, renal involvement, kemudian A-nya untuk anemia dan B-nya untuk bone lytic ya. Jadi datangnya itu anemi biasanya pasien tua gitu ya. Yang bisa diperiksa di fase 1-2 adalah pasiennya anemia dengan LED yang tinggi. Mungkin nanti ditambahkan ya kalau ada pasien tua terus lemes gitu kayaknya penyebab lain tidak ada, perdarahan tidak ada itu bisa ditambahkan pemeriksaan LED. Kalau LED-nya tinggi lebih dari 100 itu mesti kira-kira ke arah multiple myeloma. Ya, nanti disertai dengan kelainan ginjal, nyeri-nyeri punggung, itu sering sekali datang gitu ya. Kan di fase 1-2 itu yang nanti yang kelihatan gitu ya. Kalau hiperkalsemi kan nanti harus periksa ya, tapi kalau gejala klinisnya itu yang bisa kita temui ya. Sementara itu Dokter Ula mungkin nanti interaksi apa ya bisa ya. Baik, baik. Terima kasih banyak Dokter Santi telah menambahkan beberapa ya Dokter ya. Mungkin sebelum kita beranjak ke pertanyaan, kami ingatkan sekali lagi bagi teman-teman Dolan yang ingin bertanya dapat menuliskan di kolom chat atau kolom Q&A dan juga bisa langsung raise hand untuk berinteraksi bersama Dokter Zaki dan juga Dokter Santi. Baik, mungkin ini dok pertanyaan pertama terkait ini kali ya dok ya yang paling marak itu kan leukemia ya dok ya. Tapi mengapa prognosis leukemi pada anak-anak itu jauh lebih baik ya dok daripada orang dewasa? Mungkin itu dok. Dari dokter Santi dulu boleh? Oh ya baik. Jadi leukemia yang akut ya, yang prognosisnya baik kalau anak-anak kurang dari 7 tahun itu yang ALL ya, akut lymphoblastic leukemia. Kalau yang AML prognosisnya semua malam, jelek semua gitu ya. Jadi kalau leukemia terjadi pada leukemia akut ALL terjadi pada di atas 7 tahun itu juga prognosisnya kurang baik. Gitu. Yang baik itu kalau di bawah 7 tahun itu sudah ada penelitiannya. Dan memang kalau AML semua pasti malam ya malam semua ya. Jadi kurang baik prognosisnya kecuali dilakukan setelah kemoterapi induksi dilakukan transplant gitu ya, transplant bone marrow. Jadi kalau transplant bone marrow itu mungkin ya jadi bisa baik ya. Tapi kalau tidak transplant bone marrow ya nanti jatuhnya kita kemoterapi terus kan gitu ya. Jadi tidak ada selesainya memang kemoterapinya ya dan memang prognosisnya malam. Gitu Dokter Ula. Baik, terima kasih dokter. Mungkin dokter Zaki ada yang ingin ditambahkan dok? Mohon izin dok masih termute dok. Iya, jadi terima kasih kalau kita bicara tentang leukemia gitu ya, yang sering kita takutkan gitu ya atau khawatirkan itu maka kita harus lihat di leukemia itu dibagi menjadi dua besar gitu ya. Tadi yang sampaikan Dr. Santi akut dan kronik.
Yang tadi tiba-tiba sebelumnya tidak pernah ada masalah apa-apa, baik-baik saja, kemudian dalam waktu 1-2 minggu misalkan kemudian mendadak ada kelainan darah, gitu ya, leukositnya tinggi, trombositnya rendah, HB-nya rendah dan seterusnya. Nah, itu yang akut itu tadi. Kemudian ada yang kronis gitu ya. Yang kronis ini malah seringkali munculnya bukan gejala-gejala tersebut. Gejalanya malah gejala misalkan contohnya misalkan pada pasien kronik myelocytic leukemia CML itu malah yang sering muncul gejalanya lemas ataupun perut yang membesar gitu ya. Spleen atau lien yang membesar ternyata gitu ya. Jadi perut merongkol, lien yang membesar dan seterusnya. Nah, itu kita harus bedakan dulu gitu ya, mana yang akut atau yang kronis sebelum kita memutuskan atau menjelaskan apakah ini prognosisnya seperti apa gitu ya. Nah, nanti yang akut dan kronis pun dibagi lagi gitu nanti disampaikan dokter nanti. Ada yang mieloid, ada yang limfosit gitu ya. Ada yang AML, ada yang ALL, ada yang CML, ada yang CL. Nah, masing-masing punya prognosis yang berbeda-beda gitu ya. Prognosis yang berbeda-beda pun nanti di masing-masing jenisnya gitu ya. Misalkan CML itu juga ada sendiri gitu ya. CML ada yang fase kronis, ada yang fase akselerasi, ada yang fase krisis plastik. Prognosisnya menjadi berbeda lagi. Nah, maka yang menjadi penting adalah bahwa apapun itu harap dikenali atau diketahui atau didiagnosis sejak dini. Karena makin kita segera bisa mendiagnosis, makin segera kita bisa melakukan terapi yang optimal gitu ya, maka prognosisnya akan menjadi lebih baik. Nah, itu prinsipnya. Ya. Mungkin begitu, Dokter Lurah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter. Mungkin izin menambahkan dok, tadi dokter Santi sedikit menyinggung terkait transplant bone marrow. Sampai Hmm. sejauh apa ya dok transplantasi sumsum tulang ini berperan? Iya, eh, apa namanya mungkin kalau terkait dengan transplant itu begini cara cara melihatnya ya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa jenis-jenis kanker darah itu ada beberapa macam. Dan Santi sudah menyampaikan ada yang AML ya, akut myelodysplastic leukemia, kemudian ada yang multiple myeloma, ada yang CML, ada yang ALL, kemudian ada juga yang limfoma misalkan dan lain sebagainya. Maka kita harus melihat ya, melihat setelah kita diagnostik, kita pastikan diagnosisnya, maka selanjutnya adalah memilih treatmentnya. Ya, memilih treatment. Contoh paling gampang, multiple myeloma misal. Multiple myeloma itu treatmentnya dibagi dua, ya, yang mungkin, ya, yang eh, memungkinkan untuk dilakukan transplant dan yang tidak. Jadi terapi idealnya apa? Ya idealnya transplantasi sumsum tulang. Gitu ya. Idealnya begitu. Iya, hematopoietic stem cell gitu. Nah, masalahnya ada yang eligible atau yang tidak. Ada yang memungkinkan atau enggak. Misalkan usianya lanjut dan seterusnya. Wah, ini enggak memungkinkan. Maka kita masuk ke dalam pilihan yang tanpa melalui transplantasi. Tapi kalau itu memungkinkan, atau wah ini memungkinkan untuk transplantasi, maka kita masuk ke transplantasi. Masalah berikutnya muncul. Masalah sarana prasarana, masalah pembiayaan, masalah ketersediaan fasilitas, dan seterusnya. Tetapi yang perlu diketahui bahwa guideline atau rekomendasi terkait terapi itu sudah ada, baik dari internasional, nasional, dan seterusnya. Jadi harusnya terapi di Singapura, terapi di Amerika, terapi di Eropa, terapi di Indonesia itu sama. Yang membedakan apa? Kadang adalah, oh di sana ada fasilitas, misalkan di daerah X ada fasilitas untuk transplant, di daerah Y nggak ada. Oh di daerah X ada ahlinya untuk transplant, di daerah Y dan seterusnya. Nah, hal-hal itu yang membedakan. Tetapi dari sisi apa namanya treatmentnya atau rekomendasi atau guideline-nya itu sudah jelas. Jadi kita pasti akan mengacu kepada rekomendasi atau guideline. Kalau memang di dalam guideline itu ada terapi utamanya atau terapi pilihannya adalah hematopoietic stem cell gitu ya, maka bisa kita lakukan itu. Di Indonesia sudah bisa dilakukan, iya. Di Surabaya sudah bisa dilakukan, sudah. Tapi kita bisa melakukan pada beberapa kanker darah tertentu gitu ya. Nah, yang lain di mana? Ada yang dilakukan di Semarang, ada yang dilakukan di Jakarta dan di tempat lain. Jadi prinsipnya simpelnya adalah
Kita bisa melakukan itu gitu ya, sesuai dengan rekomendasi guideline, dan ahlinya ada, fasilitasnya juga ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Zaki. Kalau dari tadi ngomongin tentang positifnya ya dok, tentang transplant sumsum tulang. Kira-kira adakah dok komplikasi Dokter Santi terkait terapi sumsum tulang ini dok? Iya, terima kasih, Dokter Ula. Iya, tadi Dokter Zaki sudah bilang ya kalau mengatakan bahwa di Surabaya bisa, ya dulu kita pernah bisa mengerjakan sebelum COVID itu ya, itu untuk multiple myeloma. Itu kira-kira total sih 10 pasien ya. Jadi yang kita cari itu disease free intervalnya panjang gitu. Jadi masa bebas penyakitnya itu panjang. Yang biasanya multiple myeloma itu 2 tahun udah relapse kan. Memang perjalanan penyakit multiple myeloma itu relapse refractory. Jadi memang selalu berulang untuk kemo ya. Jadi itu untuk menghindari itu ya transplant. Itu kebetulan pasien-pasien yang kemarin tuh eligible untuk transplant. Nah, itu bisa disease free-nya bisa sampai 7 tahun. Ya, bahkan ada yang 9 tahun dengan maintenance obat saja ya, maintenance obat tanpa kemo. Nah, itu kan sudah luar biasa ya kalau pasien multiple myeloma. Tapi kemudian setelah itu relapse, iya relapse setelah 7 tahun, 9 tahun relapse gitu. Ya memang perjalanan penyakitnya. Nah, untuk terapi-terapi yang unggulan ya jadi kita itu tidak boleh berkecil hati ya. Kalau untuk transplant dan lain-lain itu di center Semarang itu di Rumah Sakit Karyadi di sejawat kita itu sudah bisa mengerjakan untuk leukemia akut gitu ya. Itu sudah bisa mereka mengerjakan. Jadi nanti kalau ada yang sejawat atau ada yang perlu dirujuk untuk leukemia akut, pengen transplant itu nanti bisa lah ke kita dulu, nanti kita rujuk lah ke sana sejawat kita di Semarang ya untuk transplant. Kalau untuk yang itu kan yang apa namanya eh, bukan autolog, iya kok jadi lupa. Kalau yang autologus di kita atau untuk diri sendiri itu bisa ngerjakan. Tapi kalau untuk alergenik, kalau dari orang lain itu Semarang yang bisa Mas Ian di Indonesia mengerjakan gitu. Nah, untuk multiple myeloma sendiri obat-obatan baru udah banyak sekali ya. Bagus-bagus, sudah banyak masuk Indonesia. Termasuk limfoma pun juga kemoterapi lini kesekian itu masih ditanggung BPJS ya. Jadi jangan apa istilahnya jangan apa ya kalau pasien tuh takut ya nggak ada obatnya itu jangan ya jadi ada obatnya di Indonesia kemudian kalau leukemia ya tadi memang keterbatasannya kita belum bisa transplant secara baik kalau di Surabaya tapi kalau di mana Semarang sudah bisa mungkin kalau luar negeri pun juga bisa gitu ya betul lah. Baik-baik. Jadi nggak perlu harus terbang ke negara seberang lah ya dok ya sekarang ya. Bahkan Indonesia sendiri pun sudah ada unggulannya mungkin ya dok ya. Iya, betul. Sekarang kan memang ada pusat-pusat unggulannya. Jadi mungkin sama kita di Perwombedin itu dipusatkan ya di Semarang kalau yang untuk transplant itu karena mereka sarana prasarananya tersedia gitu. Baik-baik, sudah bisa diunggulkan dok. Baik, terima kasih dokter Santi, dan dokter Zaki atas penjelasannya. Izin berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ini ada yang bertanya dok, untuk fase 1 dengan keterbatasan pemeriksaan lab darah, berapa lama kita mengevaluasi pasien dengan anemia dan kelainan leukosit dan juga trombosit? Mungkin tadi sempat sudah disinggung ya dok ya, jangan sampai orang-orang dengan keluhan anemia, leukosit maupun trombosit yang rendah cuma didiagnosis sebagai DB atau mungkin keluhan-keluhan yang mungkin hanya kita anggap remeh aja nih dok. Sampai kapan ya dok kita bisa evaluasinya? Mungkin dokter Zaki dok, monggo dok. Iya, jadi terkait dengan apa namanya pemeriksaan ya, Dok, ya. Jadi fase satu itu sebenarnya paling tidak kita sudah punya darah lengkap, dok. Ya, darah lengkap itu kita bisa lihat HB, kita bisa lihat leukosit dan div count-nya gitu ya, dan juga trombosit. Syukur-syukur juga punya evaluasi atau hapusan darah tepi untuk melihat apa namanya bentukan-bentukan dari sel. Oke lah, kita anggap saja bisa untuk melakukan DL gitu. Dari DL saja itu kita bisa mendapatkan informasi yang sangat banyak terkait kemungkinan ke arah kanker darah atau kelainan darah. Gitu ya. Misalkan contohnya pada pasien-pasien kita, gitu yang sering sekarang contohnya disebutkan Dr. Santi terkait dengan DB atau demam berdarah. Itu kan khas gitu dok ya.
trombositnya, kemudian leukositnya, kan itu kan viral infection. Itu khas itu. Memang ada kelainan darah, iya ada kelainan darah. Tapi jangan lupa, pada DB ada gejala-gejala yang lain kan. Ada demamnya berapa hari, kemudian ada keluhan gejala Tourette syndrome-nya misalkan, dan seterusnya. Kemudian evaluasi ada pendarahannya bagaimana terkait dengan, terutama terkait panasnya. Nah itu salah satu yang membedakan gitu ya. Nah, tetapi kalau pasiennya DB, kemudian trombosit HB, trombositnya mungkin turun, tapi HB-nya rendah sekali. Kita berpikir, apa iya pada pasien demam berdarah itu HB-nya rendah? HB-nya misalkan 6, 7, atau 8 misalnya. Apa iya? Gitu ya. Kan kita tahu bahwa secara keilmuan bahwa kalau pada demam berdarah pada hari panas ke-5 atau ke-6 trombosit makin turun dan seterusnya. Tapi kan HB cenderung normal misalkan. Apalagi pasiennya nggak ada panasnya. Apalagi ada gejala-gejala yang lain, misalkan limpahnya besar dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita lihat. Kadang salah satu hal kita itu terjebak kepada hanya pemeriksaan laboratorium. Itu. Padahal kita tahu bahwa untuk menegakkan diagnosis itu yang utama adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik. Itu yang penting. Jadi pemeriksaan lab itu adalah menunjang kekuatan anamnesis dan pemeriksaan fisik kita. Kalau kita yakin pemeriksaan anamnesis kita, wah ini ke arah DB nih, maka kita bisa prediksi tuh hasil labnya kira-kira, oh ini DB. Dan satu lagi yang penting juga, kadang teman-teman itu terlalu cepat mendiagnosis di awal. Ya, begitu hasil lab keluar, wah DB ini. Padahal kita tahu bahwa kita sering dengar ada namanya tentang DR serial kan gitu ya, DR yang dievaluasi rutin misalkan begitu. Nah, itu fungsinya mengevaluasi, memonitoring rutin itu akan terlihat bahwa oh ini DB, oh ini kelainan darah yang lain dan seterusnya. Dari mana? Dari monitoring ya. Jadi yang ingin kita tekankan adalah di fase ke-1 pun bisa kita lakukan dengan pemeriksaan yang sederhana. Tetapi jangan lupa anamnesis dan pemeriksaan fisik yang kuat. Dan satu lagi adalah monitoring. Nah, oh kemarin trombositnya sekian, besok sekian. Gitu ya. Misalkan udah lewat hari panasnya, hari ke-9, ke-10, kalau trombositnya masih terus rendah. Kita berpikir, apa iya ini DB? Udah hari ke-10 nih. Jangan-jangan faktor kelainan yang lain. Maka kita kembali ke basic-basic dasar terkait dengan ilmu kedokteran. Mungkin begitu dok. Ya, tapi secara prinsip di fase ke-1 harusnya bisa. Bisa. Ya, secara awal kita bisa kecurigaan ke arah mana dengan pemeriksaan DL lengkap atau darah lengkap yang sederhana saja kita bisa mengarahkan sesuatu ke kecurigaan ke arah kelainan darah. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Zaki. Berarti kalau ngomongin tentang hari gitu nggak bisa dipastikan ya dok berapa lamanya. Cuman kita kita evaluasi juga nih gejala-gejala yang lain dan mungkin dilihat juga dari hasil-hasilnya labnya itu apakah masuk akal nih dengan gejala DB dan lainnya. Begitu nggih dokter nggih. Baik baik. Terima kasih banyak Dokter Zaki. Mungkin dari Dokter Santi dokter ada yang ingin ditambahkan dok dari pertanyaan tersebut dokter. Iya, itu juga pemeriksaan sederhana bisa-bisa sekali. Jadi kita itu sebenarnya harus memulai dari yang sederhana, DL dan UL. Dulu kan cuma itu ya pemeriksaannya. DL itu dengan difkonnya, dengan leukositnya itu kita lihat difkonnya. Kan sekarang sudah pakai alat semua. Itu kita bisa lihat dominasi yang normal adalah neutrofil. Ya, kalau kita sedang sakit DB itu ya, demam berdarah itu dominasinya apa? Neutrofil dan limfositnya limfopeni pasti. Ya, limfopenia karena apa? Virus. Virus pasti leukopeni gitu. Nanti kalau dominasi itu berubah, oh jadi mononya yang tinggi sekali atau limfositnya, limfnya yang tinggi sekali itu pasti sudah ke arah leukemi gitu. Gitu. Jadi bukan neutrofil dominan gitu. Nah, itu hal-hal tersebut itu sederhana. Itu cuma butuh difkon dan butuh HB apa anemi dilihat dari HB ya lihat aja MCV MCH apakah ini normokrom, normositer, apa hipokrom ya apakah itu makrositer itu semua bisa dilihat dari eh, pemeriksaan DL ya dan trombosit itu rendah atau tidak itu kan dari DL aja gitu ya. Jadi
sebenarnya pemeriksaan sederhana itu sudah sangat bisa ya untuk memonitoring secara sederhana. Kemudian nanti kalau perlu monitoring lanjutan, ya kita lanjutkan dengan gambaran darah tepi atau hapusan darah tepi seperti itu. Itu udah terulang. Baik, baik. Terima kasih banyak, dokter. Jadi memang bisa dilakukan pemeriksaan tambahan seperti hapusan darah tepi yang telah disampaikan tadi. Izin dok untuk beranjak ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Ini ada yang menanyakan terkait apakah trombosit post DB seorang pasien bisa menetap di bawah 150.000 ya dok. Dan kalaupun kita curiga ada kelainan darah, cek darah apa yang perlu diperiksakan. Mungkin dari dokter Santi, monggo dokter. Saya dulu ya. Oke. Iya, iya. Jadi kalau trombositopeni itu sebenarnya kalau setelah pos DB orangnya normal ya harusnya balik ke normal ya antara 150.000 sampai 450.000 gitu ya. Maaf, maaf, rame. Bentar, bentar. Oke, nggak apa-apa dok. Nah, kemudian nanti harus dicek lagi apakah trombositnya itu yang rendah itu di bawah 150.000 itu ada kelainan lain. Ya, kelainan lain apa penyebab trombositopeni? Paling banyak itu drug induced. Drug induced itu jamu-jamuan ya, obat Cina, ya obat herbal itu harus disingkirkan dulu. Satu. Terus yang kedua itu adalah hepatitis B, C, HIV itu harus disingkirkan. Kemudian lupus itu juga harus disingkirkan. Nah, setelah semuanya disingkirkan, ternyata nggak ada, ya mungkin ini ITP ya, penyakit darah gitu. Nggak naik-naik trombositnya. Dan cuma trombositnya aja yang nggak naik. HB dan leukositnya normal. Gitu ya, itu menuju ke arah ITP itu nanti. Itu kita pemeriksaannya dengan IPF ya, Imatur Platelet Function. Kalau tinggi berarti ke arah ITP. Gitu dok. Baik. Berarti memang kita harus tahu juga ya dok DD-DD-nya sehingga kita bisa mengarahkan nih kira-kira apa pemeriksaan tambahan apa yang harus dibutuhkan. Mungkin dari dokter Zaki dok ada yang ingin ditambahkan dokter? Iya, iya. Yang terkait pertanyaan tersebut ya, bahwa prinsipnya kalau DB begitu sudah lewat masa kritisnya, gitu ya, cenderung naik atau bahkan sudah lewat masa recovery-nya, ya kembali ke normal. Itu prinsip, ya. Nah, sehingga kalau tidak kembali ke normal atau trombositnya tetap rendah, gitu ya, maka diagnosisnya perlu dipertanyakan, gitu ya. Diagnosis dipertanyakan maksudnya bukan berarti DB-nya mungkin keliru. Bisa jadi pasiennya juga DB, tetapi ada diagnosis tambahannya. Tadi yang sampaikan Dr. Sandi. Pasien DB dengan liver disease, pasien DB dengan ITP, bisa juga itu terjadi. Ya. Jadi maka kita harus kembali ke ilmu dasarnya bahwa kalau DB ya kembali ke normal. Kalau tidak kembali ke normal, berarti ada faktor yang lain yang perlu kita perhatikan. Ya. Nah, banyak faktor yang lain. Ya, balik lagi ke anamnesis dan pemeriksaan fisik. Oh, ternyata dari anamnesis pemeriksaan fisiknya, kami curiga ke liver disease nih. Apa yang perlu pemeriksaan lanjutannya? Ya, pemeriksaan tentang liver disease-nya. Ya, hepatitis B-nya dicek, hepatitis C-nya misalnya, atau sirosis pasiennya. Dicek evaluasi itu. Oh, ternyata hasil evaluasi anamnesis dan anamnesis pemeriksaan fisik ulang ternyata kok ke arahnya ke autoimun ya? Jangan-jangan ini SLE, evaluasi SLE-nya. Oh, dari anamnesis pemeriksaan fisiknya ternyata ke ITP. Ya udah kita evaluasi ITP. Tadi pemeriksaannya IPF bisa dengan pemeriksaan hapusan darah tepihnya dan seterusnya. Jadi begitu ada sesuatu maka kita assess kembali kira-kira ini apa, ya. Assess paling gampang ya anamnesis pemeriksaan fisik lagi. Begitu nanti mengarahkan sesuatu pemeriksaannya menyesuaikan dengan hasil kecurigaan gitu. Begitu kira-kira dok. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Zaki dan Dokter Santi atas penjelasannya. Sudah cukup jelas nih, semoga yang bertanya tadi. Izin berlanjut dok ke pertanyaan selanjutnya dari Dokter Kencono. Beliau bertanya terkait biaya transplantasi sumsum tulang. Mungkin memang sudah ada ya dok di Indonesia. Itu apakah di cover nih dok sama BPJS? Dan kalau bicara tentang keberhasilan, kira-kira berapa persenkah dok keberhasilannya? Apakah bisa mencapai 100% atau tadi mungkin sempat disinggung juga ya dok terkait relapse ya dok. Kira-kira berapa persenkah juga mungkin kemungkinan dia untuk relapse begitu dokter? Silakan mungkin dokter Zaki dulu dok.
tentang biaya gitu ya, tentang biaya transparan. Eh, Relatif ya biayanya. Yang pasti kalau biayanya menembus angka ratusan juta. Kenapa kok begitu? Iya, kenapa? Karena fasilitas, kemudian sarana prasarana, kemudian lama rawat inapnya gitu ya. Kemudian juga terapi suportifnya, misalkan membutuhkan transfusi darah, membutuhkan transfusi trombosit misalkan seperti itu. Jadi angkanya di kisaran ratusan juta. Tetapi kalau dibandingkan dengan luar gitu ya, tentu pasti ya, insya Allah di Indonesia bisa lebih terjangkau gitu ya. Apakah bisa di-cover BPJS? Untuk menjawab ini, jawabannya bisa iya dan tidak. Tetapi kalau di-cover penuh, jawabannya pasti enggak. Ya, dulu sempat ada di kita bahwa ada covering sekian puluh juta misalkan begitu. Lumayan untuk bisa meringankan. Tetapi ada syarat-syarat tertentunya. Nah, ini syarat-syarat tertentunya ini yang kadang tidak memenuhi syarat. Nah, sehingga rasanya paling gampang ya pasti dengan biaya pribadi gitu ya, kata-kata dengan biaya pribadi. Angka keberhasilannya bagaimana? Angka keberhasilannya tergantung dari diagnosisnya dulu dong. Ya tadi, kalau multiple myeloma misalkan, transplannya tujuannya bukan untuk sembuh sempurna, bukan. Tetapi untuk meningkatkan survival atau disease free-nya. Tadi yang sampaikan Dr. Santi, oh kalau nggak pakai transplant, mungkin udah pakai kemo 2 tahun, 3 tahun, udah relapse lagi. Tapi dengan transplant bisa 7 tahun, 8 tahun, dan seterusnya. Nah, kalau yang AML itu beda lagi, tujuannya bisa cure, bisa sembuh sempurna, gitu ya, bisa curable. Jadi kita tahu bahwa banyak juga cerita misalkan, oh waktu itu sempat dilakukan transplant di Singapura, kemudian saat ini sudah sembuh sempurna. Bisa, iya, ya dengan terapi eh, transplantasi sumsum tulang yang baik, gitu ya, sesuai dengan rekomendasi yang ada, guideline yang bagus, dengan kondisi pasien yang juga baik, evaluasi monitoringnya juga baik setelah transplant, bisa sembuh sempurna, bisa. Jadi tergantung dari disease-nya. Ya, sekali lagi penyakitnya apa dan rekomendasi terapinya apa. Kalau di dalam rekomendasinya adalah terapi utamanya adalah transplant, tentu harapannya bisa meningkatkan persentase untuk kesembuhannya atau prognosisnya menjadi lebih baik. Kira-kira begitu jawabannya. Makasih. Baik, terima kasih dokter. Kalau terkait relapse-nya bagaimana ya dok ya? Apakah mungkin untuk relapse begitu dok Iya, di iya. sumsum tulang dok? Iya, secara prinsip kelainan darah, penyakit kelainan darah apapun itu, atau kanker apapun sebenarnya, tidak hanya kelainan darah. Kanker solid pun, misalkan pasien dengan kanker payudara misalkan, kemudian setelah terapi sembuh sempurna begitu ya, makanya kan tetap disuruh kontrol, kontrol tahunan, ya setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Kenapa? Karena untuk mengevaluasi apakah ada kemungkinan untuk muncul kembali. Hmm. Dan seterusnya. Darah juga begitu. Bahkan ada suatu penyakit kelainan darah yang memang nggak bisa sembuh sempurna. Tadi misalkan multiple myeloma. Akan ada fasenya nanti suatu saat dia akan relapse. Cuman kita memperpanjang fase sehatnya atau fase amannya. Fase relapse-nya menjadi lebih panjang. Gitu, kira-kira begitu. Nah, tapi ada yang sembuh sempurna? Ada. Terus apakah nanti harus evaluasi? Iya, harus dievaluasi. Apa yang harus dievaluasi? Iya, kemungkinan munculnya apakah ada resiko untuk muncul kembali relapse dan seterusnya. Jadi begitu prinsipnya, Dok. Makasih. Baik, terima kasih banyak dokter Zaki. Mungkin dari dokter Santi dok, mohon izin kalau ada yang ditambahkan monggo Ya, dokter. terima kasih. Ya, Dokter Zaki tadi sudah banyak ya. Memang kita waktu transplant dulu sebelum COVID itu biayanya sekitar 500-600 jutaan gitu ya. Dan dulu awalnya BPJS itu mengcover kalau untuk yang BPJS kelas 1 ya dulu ya sih itu sekitar mungkin hanya 75 sampai 100 juta mungkin saya lupa tepatnya. Dan apa yang lainnya ya pribadi ya. Dan memang kita kalau dengan BPJS tuh banyak keterbatasan ya. Kalau nggak bisa IURBA ya susah ya. Kecuali kalau yang di Semarang itu memang sudah karena dia RSUP ya, Karyadi itu pusat ya. Jadi pendanaannya itu sudah berbeda ya dengan kita ya, maksudnya dengan RSUD ya, Dr. Stomo itu. Jadi intinya di sana plafonnya untuk BPJS mengcover itu lebih besar gitu. Saya
tahunya itu begitu. Cuman berapa besarannya saya kurang tahu ya gitu. Dan lebih besar dan banyak sekali CSR ya, CSR dari perusahaan ya di sana yang seperti kalau Semarang tuh Yayasan Ana Avanti gitu ya, seperti Pertamina itu banyak sekali membantu untuk kanker ya, terutama mungkin transplant ini. Jadi sehingga di sana memang lebih mendukung prasarana sarananya dan makanya kita memutuskan oh ya dipusatkan yang di sana aja supaya kita bisa mengirim ke sana ya nanti kalau perlu gitu. Tapi kalau yang autologus sendiri bisa ya kita lakukan. Kalau biaya transplant di luar MM-an ya. Kalau yang allogenik bisa 6M ya. Kalau yang autologus mungkin 2M, 1 sampai 2M gitu di Singapura itu. Jadi memang berat ya, tinggi biayanya. Tapi di cover asuransi kah di cover? Kan memang ada sudah established ya untuk bone marrow transplant itu sehingga di asuransi itu bisa di reimburskan gitu, bisa tercover gitu ya. Jadi sama seperti transplant organ solid ya, seperti transplant liver dan transplant ginjal itu kan bisa di cover asuransi gitu, sama seperti itu. Nah, kemudian tadi relapse itu iya, kita kan tadi kalau MM sih memang perjalanan penyakitnya pasti relapse ya, cuman relapse-nya dibuat lebih panjang gitu ya, lebih lama nggak relapse-nya gitu ya. Cuman kalau yang allogenik dari AML ya, leukemia lah ya, itu pengennya kita nggak relapse itu karena itu kan dari orang lain ya, dari allogenik dari donor ya, donornya sumsum tulang kan bagus ya, harapannya nggak relapse ya, tapi kan tetap aja ada ya eh, apa yang kita circulating cancer itu kan kita nggak tahu ya, yang di darah itu dia circulating kita tidak tahu. Jadi kemungkinan relapse lagi ada pasti ada. Cuman kalau dengan transplant sumsum tulang ya lebih jauh lebih bisa ditekan gitu. Gitu dok. Baik, baik. Berarti prognosisnya jauh lebih baik ya dok, mungkin daripada terapi-terapi yang lain seperti kemoterapi begitu nggak dok nih? Sebenarnya bukan lebih baik transplant ya. Transplant sendiri rangkaiannya itu banyak ya. Jadi sebelumnya pun pasti di kemoterapi induksi dulu. Jadi kemoterapi kan memang ada protokolnya gitu ya. Protokolnya untuk transplant itu memang meliputi kemoterapi induksi. Kemoterapi induksi dulu beberapa kali 4 sampai 6 kali, kemudian setelah eh, sel blastnya atau sel apa kankernya yang eh, rendah di sumsum tulang baru kita transplant dan itu meliputi beberapa proses ya jadi bukan kemo ya kalau dibandingkan kemoterapi saja itu ya memang jauh ya transplant lebih baik tapi kalau kemoterapi plus transplant itu pasti lebih baik gitu dibandingkan hanya kemoterapi saja. Baik, baik, siap. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya ya dok, masih terkait pengobatan dok. Ini kalau kita sebagai dokter umum ya dok ya, kan biasanya nggak lepas dari pertanyaan pasien terkait pengobatan alternatif gitu ya dok ya. Mungkin kalau gimana ya dok caranya naikkan trombosit, bisa nggak ya dok pakai putih telur atau apapun itu dok. Kira-kira cara kita memang meng-KIE pasien terkait pengobatan alternatif atau sejauh mana sih dok sebenarnya pengobatan alternatif atau obat-obat ya herbal, terapi fisik dan lain-lain itu bisa membantu penderita dengan kanker darah ini, dokter. Mungkin dari dokter Santi dulu, dok. Silakan, dok. Kalau membantu menyembuhkan pasti tidak ya, tidak ada gitu. Itu jawaban lugas saja, tidak ada. Tapi kalau membantu fisiknya kelihatan lebih enak ya, secara fisik enak ya. Tapi kalau untuk kelainan darahnya sebagai pasien, maksudnya diagnosis leukemia atau limfoma atau multiple myeloma itu tidak ada yang bisa menyebabkan sel-sel itu tidak berproliferasi kecuali dilakukan pengobatan definitif ya. Kalau itu kemoterapi gitu ya. Cuman yang pengobatan adjuvan ya maksudnya seperti itu ya tadi terapi fisik itu kan ya membantu untuk fisiknya lebih kuat, membantu ini. Tapi kalau herbal ya ya itu saya kurang sepaham gitu ya kalau itu memang bisa membantu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter Santi. Mungkin dari dokter Zaiki, dok, ada tambahan mungkin terkait juga KIE kita gitu ya, dok, ke pasien. Karena kan kadang pasien juga, ini dok, biasanya kata tetangga Hmm. saya gini-gini. Iya, iya. Bagaimana ya, dok? Nomor satu yang pasti tegakkan diagnosisnya, gitu ya. Kalau itu diagnosisnya kelainan darah atau kanker darah, maka terapinya juga sudah established yang sampaikan Dr. Santi, ya.
terapinya sudah establis. Ada terapi kemoterapi, transplant, dan seterusnya itu sudah tegak, sudah establis. Yang kedua, terkait dengan terapi alternatif. Kadang kita itu dengan kata-kata alternatif itu agak apa ya, agak riskan gitu ya, agak kadang-kadang kita bingung alternatif yang dimaksud ini apa. Kalau alternatif itu masih di dalam ranah medis gitu ya, itu masih bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Tetapi bukan untuk terapi definitifnya untuk menyembuhkannya, tetapi suportifnya. Misalkan, menggunakan suplemen yang itu sudah dari BPOM memang sudah di apa namanya approve dan seterusnya, misalkan multivitamin dan seterusnya, walaupun itu sudah berasal dari herbal dan seterusnya. Tapi kadang-kadang orang Indonesia ini alternatifnya alternatif yang lain non medis. Nah, ini yang jadi masalah gitu ya. Betapa banyak pasien yang eh, nggak mau untuk terapi gitu ya. Kemudian karena satu dan lain hal, takut kemo, takut ini dan seterusnya, takut terapi transplant dan misalnya nih. Kemudian memilih jalur alternatif, tapi alternatifnya alternatif non medis tuh, gitu ya. Melakukan alternatif non medis. Kemudian datang lagi beberapa bulan kemudian menjadi lebih berat dan seterusnya. Nah, itu yang penting yang harus dipahamkan. Jadi saya setuju sama Dr. Santi kalau itu sebab yang alternatif medis ya, kalau itu menambah terkait untuk kebugaran fisik atau daya tahan fisiknya oke, tetapi untuk menyembuhkan penyakitnya terapinya sudah tegak, sudah jelas, sudah establis gitu ya, sesuai dengan rekomendasi yang ada. Mungkin begitu, Dok. Makasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Zaki dan Dokter Santi. Jadi mungkin memang untuk obat-obat yang alternatif atau obat-obat herbal itu tidak bisa menyembuhkan ya dok, karena memang dari secara guideline dan lain sebagainya sudah tertulis jelas bahwa kanker darah terapinya adalah kemoterapi maupun tadi bisa juga alternatif yang sumsum tulang, begitu ya dokter. Baik, dok mungkin ini pertanyaan terakhir terkait faktor resiko dok dan pencegahan. Mungkinkah kita bisa mencegah kejadian kanker darah ini lebih awal dokter? Mungkin dengan orang-orang yang memang memiliki gen atau mungkin ada pemeriksaan genomik begitu dok terkait pencegahan kanker darah ini. Monggo mungkin dokter Zaki terlebih dahulu dok. Iya, iya, terkait dengan pencegahan dia menarik ya. eh Secara umum kalau kita bicara pencegahan itu ya pasti pola hidup sehat. Itu pasti sudah. Itu harus disampaikan kepada siapapun. Jadi pola hidup sehat itu tidak hanya kepada penyakit-penyakit metabolik gitu ya. Tetapi penyakit-penyakit seperti ini gitu ya, penyakit-penyakit kelainan darah pun pola hidup sehat itu menjadi penting. Salah satu faktor resiko misalkan contohnya itu terkait dengan makanan atau kemudian terkait dengan insektisida dan seterusnya yang teman-teman yang ada di petani dan seterusnya, kemudian radiasi dan seterusnya, polusi dan seterusnya itu bisa saja diduga atau ditengarai menjadi salah satu faktor pencetusnya atau faktor resiko. Jadi prinsip pencegahan nomor satu adalah pola hidup sehat. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan genetik ya. Kemajuan ilmu kedokteran itu sekarang makin lama makin maju. Gitu ya. Di kanker pun baik solid tumor maupun darah saat ini juga sudah berkembang dengan pemeriksaan-pemeriksaan genetika ya, di mana kecenderungan dengan pemeriksaan genetika tertentu gitu ya, maka seseorang itu lebih beresiko atau prone untuk menjadi sesuatu misalkan begitu. Nah, itu bisa dilakukan ya, tetapi tentu atas rekomendasi dokter. Itu prinsip. Seringkali kita datang gitu ya, pemeriksaan genetika, tapi tanpa rekomendasi dokter. Itu tidak kami sarankan. Tiba-tiba datang ke laboratorium, saya mau cek genetikanya. Ya genetika yang mana? Genetika itu banyak pemeriksaannya. Panel yang mana? Dan seterusnya. Maka sarannya adalah untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti ini, ya, maka sarannya adalah konsultasi terlebih dahulu ke dokternya. Misalkan, saya mau lakukan pemeriksaan genetik tentang kanker, ya datang ke onkologinya atau hematologinya, mendapatkan penjelasan, kemudian nanti, ternyata keluarganya ada riwayat begini dan seterusnya, dan seterusnya, seterusnya. Misalkan begitu, kemudian nanti kita memilihkan, panel untuk pemeriksaan genetiknya ini, itu, dan seterusnya. Nanti setelah hasilnya keluar, juga kembali lagi ke dokternya. Ya, ke dokter hematologi atau ke dokter onkologinya. Akan dijelaskan. Terus langkahnya apa? Kalau ini misalkan positif, apa yang harus dilakukan? Bukan berarti terus positif, terus
tamat riwayat, oh berarti saya akan pasti kena kanker. Enggak begitu juga. Nah, pemahaman-pemahaman ini yang perlu disampaikan. Jadi, saran kami, saran saya khusus untuk pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu harus atas rekomendasi dokter yang ahli yang sesuai dengan bidang yang akan dilakukan pemeriksaan. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Zaki. Boleh Dokter Santi, mohon izin untuk bisa ditambahkan dokter? Ya, tadi Dokter Zaki sudah lengkap ya. Jadi faktor resiko tradisional ya seperti memang punya genetik kanker dari orang tua ya, terutama keturunan langsung ya, first degree relatif ya. Jadi ibu, bapak gitu ya. Kemudian ke samping mungkin ke kakek, nenek ya, tante yang mungkin ada cenderungan kanker tertentu atau kanker hematologi lain gitu ya. Itu kan memang perlu dipertimbangkan untuk dicek ya secara genetik ya. Kemudian yang faktor risiko lain ya seperti paparan ya, paparan UV, paparan radio radio bahan-bahan radioaktif gitu ya. Kemudian paparan pestisida, barang-barang yang menyebabkan bahan kimia ya, yaitu memang menjadi faktor resiko di lingkungan kerja ya. Biasanya pasien-pasien lingkungan kerja itu juga bisa menjadi kanker juga. Jangan lupa kita kadang-kadang kan juga pasien kanker yang lain ya, kanker payudara misalnya, itu dilakukan radioterapi di dinding dada. Nah, ternyata kenanya kan radioterapi kan di depan ya, itu kena sumsum tulangnya. Nah, itu bisa terjadi leukemi. Itu ada secondary ya, leukemi secondary karena ya radioterapi yang harusnya kita berikan pada pasien-pasien yang memang butuh untuk kanker payudara gitu ya. Itu ada secondary malignancy karena iatrogenik ya, karena radioterapi yang kita berikan. Nah, kemudian untuk genetik ya, untuk pemeriksaan genetik sudah tersedia banyak ya di Indonesia juga, di luar negeri juga. Yang penting itu bijaksana, seperti kata Dokter Jaki gitu. Jadi bijaksana untuk memilih dan bijaksana untuk menginterpretasikan hasilnya gitu. Jadi kalau eh, pasien itu tidak bijaksana ya, maksudnya dokternya juga tidak bijaksana ya. Jadi jadinya kan hidupnya jadi kacau gitu ya. Jadi kacau itu gimana? Jadi setelah mendapat hasil ternyata memang ada resiko beliau itu terkena cancer, membawa gen yang kira-kira melibatkan nanti untuk cancer tertentu. Jadi itu yang harus kita bagaimana caranya bilang bahwa pasien ini tuh terkena cancer dulu bukan dia beresiko gitu kan ya. Dia itu punya risk factor gitu ya, tapi belum tentu terjadi kan gitu. Nah, itu yang harus disampaikan dengan bijak gitu ya. Kalau tidak, ya nanti contohnya kayak Angelina Jolie itu, kalau dia kan punya gen BRCA 1 dan 2 yang positif untuk kanker payudara dan ovarium kan. Nah, dia itu tantenya kalau nggak salah itu kanker ovarium. Dia tidak mau terkena kanker ovarium dan kanker payudara karena gennya kan share itu ya. Jadi beliau itu dia kan akhirnya di mastektomi kan bilateral ya, bilateral mastektomi diganti payudaranya dengan silikon. Kemudian dia dilakukan ovarektomi sehingga dia terjadi menopause lebih dini ya, sehingga dia meminimalkan untuk terjadinya kanker payudara dan ovarium di kemudian hari. Tapi itu kan tidak belum bisa terjadi di Indonesia ya, itu di luar negeri ya. Kalau di Indonesia sudah terjadi kanker baru dilakukan tindakan. Kalau ini kan pencegahan ya, preventif ya, preventif mastektomi dan preventif ovarektomi itu di Indonesia belum ada ya, belum boleh dilakukan gitu ya. Jadi ya makanya dokternya yang membaca hasil harus bijak, menyampaikannya juga harus bijak sehingga pasien yang atau keluarga yang ingin mengetahui ini ya konselingnya harus benar-benar ya maksudnya apa tujuan periksanya dan kalau apapun ada punya gen itu bagaimana harus menata lifestyle-nya dan makanannya kan gitu. Ya, terulah. Terima kasih banyak dokter. Pokoknya intinya harus bijak-bijak ya dok ya. Dalam kita harus tahu diagnosisnya seperti apa dan jangan sembrono ya dok. Tetap harus konsultasi kepada ahlinya sehingga kita bisa menentukan langkah dan juga dituntun ya dok ya. Jadi biar nggak sampai salah langkah. Jadi mungkin memang awalnya kita ngiranya mungkin penyakit yang biasa-biasa aja nih, tapi ternyata memang ada pandangan lain dari para ahli. Baik dokter, karena sudah menunjukkan pukul 16.00.
izin kami simpulkan terlebih dahulu. Jadi bahwa kanker darah ini memang gejala awalnya itu banyak, bervariasi, bahkan gejala-gejalanya hampir sama dengan penyakit-penyakit yang mungkin memang tidak kita pikirkan sampai ke arah kanker darah. Itulah pentingnya kita harus bijaksana dalam memilih mulai dari diagnosisnya, memilih terapinya, dan juga interpretasi hasil dari diagnosisnya itu seperti apa. Dan jangan lupa sertakan para ahli atau dokter-dokter spesialis untuk ikut menginterpretasikan hasil dan menentukan langkah selanjutnya. Dan untuk terkait terapi juga pastikan untuk bisa komunikasi dengan dokter spesialis yang menangani. Mungkin itu dokter. Sekali lagi terima kasih banyak kepada dokter Zaki, dokter Santi. Kalau kata dokter Brahmana, terima kasih atas sedekah ilmunya. Mohon maaf, dokter Brahmana belum bisa bergabung pada sore hari ini. Terima kasih juga pada Papdi yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya dan juga Dokter Pandu dan tim IDI yang lain. Mungkin sekian untuk sesi dolan pada sore hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik itu disengaja maupun tidak. Kami kembalikan lagi ke MC Dokter Pandu. Silakan Dokter Pandu. Baik, terima kasih Dr. Ula. Alhamdulillah sudah kurang lebih 60 menit kita berdiskusi bersama mengenai kanker darah, topik yang sangat menarik supaya kita semua bisa lebih aware terhadap kita sendiri, keluarga kita, bahkan pasien-pasien kita juga. Dan terima kasih kepada kedua narasumber yang hebat-hebat, Dr. Santi dan Dr. Zaki, dan moderator kita, Dr. Ula, serta juga tidak kurang terima kasihnya kepada seluruh peserta Dolan yang setia mengikuti Dolan dari minggu ke minggu. Demikian, apabila ada kekurangan, mohon maaf. Kita bertemu lagi pada edisi Dolan berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Um, Terima kasih banyak. Terima Terima kasih. kasih atas Dr. Dokter Pandu, Santi, Dokter Dr. Zaki. Pandu. Zaki. Ya, makasih.